Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kota Zahidan yang terhampar luas di bawah langit biru, hidup seorang janda bernama Syahwiyah. Dengan kerudung putih yang selalu melingkari kepalanya, dia menjalani hari-harinya dengan penuh zikir dan ibadah. Setelah kepergian suaminya, Syekh Utsman. Rumahnya, meski sederhana, dipenuhi dengan kehangatan dan aroma rempah-rempah yang menyiratkan kehadiran Syekh Utsman. Hari itu, ketika matahari perlahan merunduk di ufuk barat, Syahwiyah duduk di kursi kayu tua di halaman rumahnya, memandangi langit yang berwarna oranye. Pemikiran tentang suaminya membuat senyum tersembunyi di balik kerudungnya. Meski begitu, kehidupannya tak luput dari kekosongan. Syekh Utsman, yang selalu menjadi penyeimbang kehidupannya, telah meninggalkannya beberapa tahun lalu. Sambil menghirup udara senja yang sejuk, Syahwiyah teringat pada hari kepergian suaminya. Tiba-tiba, terdengar suara lirih sang adik, Fatimah, yang memanggil dari dalam rumah. "Syahwiyah, mungkin kita bisa mencoba resep baru untuk makan malam hari ini. Aku mendengar cerita bahwa hidangan yang enak bisa menyembuhkan hati yang sedang bersedih." Syahwiyah tersenyum dan berkata, "Baiklah, Fatimah. Kita bisa mencobanya. Siapa tahu, mungkin ini akan menjadi hidangan yang mengembalikan semangatku." Mereka pun sibuk di dapur, mencampurkan rempah-rempah dan menciptakan hidangan lezat. Sambil memasak, Fatimah bertanya, "Bagaimana kabarmu, Syahwiyah? Sudah lama sejak terakhir kali kita benar-benar berbicara." Syahwiyah menghela nafas. "Hidupku baik, adik. Tetapi terkadang, malam-malam seperti ini, aku merindukan suara tawa dan cerita Syekh Utsman." Fatimah mencoba menghibur, "Ingatlah bahwa ia selalu bersamamu dalam doa. Mungkin, suatu hari, Allah akan memberimu jawaban atau tanda yang kamu cari." Saat itu, mereka mendengar suara ketukan pelan di pintu. Fatimah bergegas membukanya, dan di depan mereka, seorang tetangga, Ahmad, berdiri dengan senyuman hangat. "Assalamualaikum, Syahwiyah, Fatimah. Aku membawa kabar dari pasar. Apakah kalian butuh sesuatu?" Sambil tersenyum, Syahwiyah menjawab, "Waalaikumsalam, Ahmad. Terima kasih, tidak ada yang kita butuhkan saat ini. Kami sedang membuat hidangan baru, ingin bergabung." Ahmad tertawa, "Tentu saja. Aku selalu siap untuk mencicipi masakan kalian. Siapa tahu, mungkin itu akan menjadi hidangan favoritku." Sambil tertawa dan bercanda, mereka berdua melanjutkan persiapan hidangan. Meskipun kepergian Syekh Utsman meninggalkan kekosongan, momen-momen seperti ini membantu Syahwiyah merasakan hangatnya kebersamaan dan persahabatan. Dalam gelap tawa dan cerita ringan, Syahwiyah merasakan sentuhan cahaya di kegelapan hatinya. Meski ia belum menyadari, perjalanan pencariannya akan segera dimulai, dan mimpi-mimpi yang mengganggunya akan membawanya pada petunjuk yang tak terduga. Bab 2, Mimpi-mimpi mengganggu. Malam itu, setelah makan malam yang penuh keceriaan di rumah Syahwiyah, dia duduk di sudut ruang tamu dengan tatapan kosong. Perasaan aneh dan mimpi-mimpi yang mengganggu telah menghantuinya selama beberapa malam terakhir. Dia memutuskan untuk berbicara dengan seorang ahli spiritual yang dikenalnya dari lingkungan sekitar. Pagi berikutnya, Syahwiyah mendatangi rumah ahli spiritual yang bijaksana, Syekh Harun. Dengan langkah hati-hati, dia membuka pembicaraan, "Syekh Harun, saya datang dengan hati yang penuh kegelisahan. Mimpi-mimpi aneh dan peristiwa misterius terus menghantui saya. Apakah Anda bisa memberikan petunjuk atau penjelasan?" Syekh Harun menyambut Syahwiyah dengan senyum penuh kebijaksanaan. "Marilah kita duduk, Syahwiyah. Ceritakan padaku apa yang mengganggumu." Dengan penuh rasa curiga, Syahwiyah mulai menceritakan mimpi-mimpinya yang melibatkan kehadiran gaib dan suara-suara yang tidak dapat dijelaskan. Syekh Harun mendengarkan dengan penuh perhatian, seraya sesekali mengangguk-angguk. Setelah Syahwiyah selesai bercerita, Syekh Harun berkata, "Syahwiyah, mimpi-mimpi seperti ini bisa menjadi ujian spiritual atau petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Namun, kita perlu melihat lebih dalam untuk memahami pesan yang terkandung di dalamnya." Dengan serius, Syekh Harun melanjutkan, "Apa yang kamu alami mungkin merupakan panggilan untuk lebih mendalami ajaran Islam dan mencari makna yang lebih dalam hidupmu. Pergilah ke tempat-tempat suci, perbanyak ibadah, dan renungkan ayat-ayat suci Al-Quran.
Allah sering memberikan petunjuk melalui mimpi dan peristiwa misterius untuk memuji atau memandu hambanya. Syahwiyah meresapi kata-kata Syekh Harun dan mengangguk. Terima kasih, Syekh. Saya akan melakukan seperti yang Anda katakan. Saya ingin menemukan makna di balik ini semua. Beberapa hari kemudian, Syahwiyah mulai merencanakan perjalanan spiritualnya. Dia memutuskan untuk mengunjungi tempat-tempat suci dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Sambil bersiap untuk perjalanan ini, dia tetap dihubungi oleh Syekh Harun yang memberikan semangat dan nasihat untuk perjalanan rohaniyahnya. Perjalanan Syahwiyah untuk menemukan makna dan pemahaman lebih lanjut tentang kehadiran gaib serta pesan-pesan yang muncul dalam mimpi-mimpinya akan membawa cerita ini ke dimensi baru. Dalam pencarian spiritualnya, Syahwiyah akan menemui orang-orang bijaksana dan menghadapi ujian-ujian yang akan membentuk jalan hidupnya yang penuh makna. Bab 3. Pencarian makna. Perjalanan rohaniyah Syahwiyah dimulai dengan langkahnya yang pertama di tanah suci yang memancarkan aura ketenangan. Dia tiba di suatu tempat yang penuh sejarah dan hikmah, di mana udara seolah-olah terkisah oleh doa-doa yang terucap di sana. Syahwiyah berkunjung ke masjid-masjid tua dan merenung di depan makam-makam para wali Allah yang telah lama tiada. Saat malam turun, dia duduk bersila di tengah padang pasir, memandangi langit yang dipenuhi bintang. Dalam keheningan malam, dia mulai merenung tentang kehidupan, cinta, dan kehilangan. Suatu hari, di antara ratusan buku di perpustakaan masjid, Syahwiyah bertemu dengan seorang ulama yang bijaksana, Syekh Ibrahim. Mereka mulai berbincang-bincang tentang sejarah Islam, ajaran-ajaran agama, dan kebijaksanaan hidup. Syekh Ibrahim berkata, "Syahwiyah, hidup ini adalah perjalanan panjang menuju kebijaksanaan dan kebenaran. Dalam pencarianmu, renungkanlah tentang kekuatan cinta dan kehilangan. Dalam tradisi Islam, cinta kepada Allah dan hambanya adalah pokok utama." Dia melanjutkan, hidup adalah ujian, dan kadang-kadang, kehilangan adalah bagian dari rencananya untuk menguji iman dan kesabaran kita. Kita perlu memahami bahwa setiap peristiwa, baik suka maupun duka, adalah bagian dari takdirnya yang lebih besar. Syahwiyah menyimak dengan seksama dan bertanya, bagaimana saya bisa mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang cinta sejati dan kehilangan, Syekh? Syekh Ibrahim tersenyum lembut. Dalam Al-Quran, banyak ayat yang membahas cinta dan kehilangan. Renungkanlah ayat-ayat tersebut, dan terapkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jangan pernah ragu untuk bertanya padanya dalam doa. Dengan semangat baru, Syahwiyah kembali menjalani perjalanan rohaniyahnya. Dia meresapi setiap ayat suci dan menggabungkannya dalam ibadah sehari-harinya. Dengan panduan Syekh Ibrahim, dia mulai memahami bahwa cinta sejati tidak hanya terbatas pada hubungan antar manusia, tetapi juga mencakup cinta kepada Sang Pencipta. Perjalanan Syahwiyah menuju pemahaman cinta dan kehilangan dalam tradisi Islam telah dimulai. Penuh semangat, dia siap menghadapi ujian-ujian yang mungkin muncul di sepanjang jalan ini. Sementara itu, mimpi-mimpi yang mengganggu terus memberinya petunjuk-petunjuk misterius yang menggugah rasa ingin tahunya akan makna yang lebih dalam di baliknya. Bab 4. Peristiwa misterius. Dalam perjalanan rohaniyahnya yang mendalam, Syahwiyah merasa semakin dekat dengan kekuatan gaib yang selalu menyertai setiap langkahnya. Malam-malam terus diisi oleh mimpi-mimpi yang mengguncang dan peristiwa-peristiwa misterius yang semakin intens. Suatu malam, ketika angin sepoi-sepoi bertiup lembut di padang pasir, Syahwiyah terbangun dari tidurnya karena suara gemuruh yang tidak biasa. Dia melangkah keluar dari tendanya dan melihat langit malam yang dipenuhi cahaya aneh. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan terjadi di cakrawala, dan bintang-bintang terlihat seakan-akan menari dalam kegelapan. Dengan langkah hati-hati, Syahwiyah berjalan menuju suara gemuruh itu. Di kejauhan, dia melihat siluet seorang sufi tua yang berdiri di atas bukit pasir, menghadap langit yang ajaib. Suara zikir dan doa memenuhi udara, membentuk harmoni yang meresap hingga ke sanubari Syahwiyah. "Tuan Sufi, apa yang terjadi?" tanya Syahwiyah dengan penuh rasa ingin tahu. Sufi tua itu menoleh dengan senyuman bijaksana. "Syahwiyah, engkau telah mencapai tahap di mana dunia gaib mulai merespon panggilan hatimu. Ini adalah ujian dan juga petunjuk bagi pencarianmu.
Dengan suara gemuruh yang semakin keras, langit mulai menampilkan gambar-gambar yang misterius. Syahwiyah melihat potret dirinya, masa lalunya, dan gambar-gambar simbolis yang seolah-olah menggambarkan takdirnya. "Engkau tengah diuji, Syahwiyah," kata Tuan Sufi. "Ini adalah bagian dari perjalanan spiritualmu. Terimalah ujian ini dengan hati yang lapang, dan temukan kekuatanmu di dalamnya." Dalam keajaiban yang melingkupi mereka, Syahwiyah merasa kedamaian dan kekuatan spiritual yang tidak terkira. Dia pun berlutut, bersujud, dan bergabung dalam zikir bersama Tuan Sufi, memohon petunjuk dan keberkahan dari Yang Maha Kuasa. Setelah peristiwa itu, Syahwiyah merasa semakin dekat dengan makna sejati kehidupannya. Ujian-ujian yang dialaminya, baik melalui mimpi-mimpi maupun peristiwa-peristiwa misterius, membukakan jalan menuju kebijaksanaan dan pemahaman yang lebih dalam tentang cinta dan kehilangan. Perjalanan Syahwiyah dalam menghadapi gaib dan misteri di padang pasir ini masih akan memunculkan banyak pertanyaan. Namun, dengan hati yang teguh dan semangat yang membara, dia siap menjelajahi setiap lapisan rahasia yang terkandung dalam pencariannya akan makna hidup yang sejati. Bab 5. Pencerahan hati. Setelah peristiwa misterius di padang pasir, Syahwiyah kembali ke kota Zahidan dengan hati yang penuh pencerahan. Dia merasa bahwa setiap langkah dalam perjalanan rohaniyahnya telah membawanya lebih dekat pada pemahaman tentang cinta sejati dan kehilangan. Di kota, Syahwiyah terus membaktikan ajaran-ajaran yang diberikan oleh Syekh Ibrahim dan Tuan Sufi. Setiap malam, dia duduk di tengah kamar kecilnya, memendamkan diri dalam zikir dan doa. Mimpi-mimpi yang mengganggunya berubah menjadi mimpi-mimpi penuh petunjuk, membawanya ke dalam alam gaib yang semakin dalam. Suatu hari, Syahwiyah bertemu dengan seorang anak muda yang tampak kebingungan di tengah pasar. Dengan ramah, dia menyapanya, "Hai, anak muda. Apakah aku bisa membantumu?" Anak muda itu, yang bernama Khalid, menceritakan bahwa dia tersesat dan tidak tahu cara pulang ke rumahnya. Syahwiyah dengan senang hati menawarkan bantuan dan mengajaknya ke rumahnya untuk memberinya petunjuk. Saat berbicara dengan Khalid, Syahwiyah menemukan bahwa dia memiliki cerita hidup yang penuh liku-liku. Khalid adalah seorang pemuda yang mencari makna hidupnya, dan Syahwiyah merasa panggilan untuk membantu dan membimbingnya. Dalam percakapan mereka, Syahwiyah mengungkapkan pemahamannya tentang cinta sejati dan kehilangan. Dia berbagi pengalaman spiritualnya dan memberikan nasihat bijak kepada Khalid. Khalid, yang awalnya datang dengan hati bingung, perlahan-lahan menemukan arah hidupnya melalui nasihat dan keteladanan Syahwiyah. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Syahwiyah dan Khalid semakin erat. Mereka saling membantu dalam pencarian makna hidup masing-masing. Syahwiyah tidak hanya menjadi mentor bagi Khalid, tetapi Khalid juga membawa keceriaan dan kehidupan baru dalam kehidupan Syahwiyah. Pada suatu malam, ketika mereka duduk bersama di bawah langit yang dipenuhi bintang, Khalid bertanya, "Syahwiyah, bagaimana kamu bisa begitu bijak dan penuh cahaya? Apakah itu semua karena perjalanan rohaniyahmu?" Syahwiyah tersenyum, "Ya, Khalid. Setiap ujian dan peristiwa dalam hidup ini membawa kita lebih dekat pada pemahaman dan kebijaksanaan. Ketika kita berbagi cinta, kehilangan, dan pengalaman spiritual, kita menjadi lebih kuat bersama." Pesan moral dan spiritual melalui perjalanan Syahwiyah semakin terbentuk. Dalam setiap pertemuan dan kehilangan, Syahwiyah menemukan kebenaran yang lebih dalam tentang arti hidup. Pada titik ini, kisahnya mengalir seperti aliran sungai yang membawa kedamaian dan kebijaksanaan kepada siapapun yang bersedia mendengarkan. Perjalanan spiritual Syahwiyah dan pengaruh positifnya terhadap Khalid menjadi bukti bahwa cinta sejati dan kehilangan dapat membentuk jiwa manusia menjadi lebih baik. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.